Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dina. Nah, di bagian 3 ini kita akan membahas kerugian yang dialami KFC yang sudah kita singgung di bagian sebelumnya. Nah, kenapa KFC ini mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dalam 3 tahun terakhir gitu kan? Ya, kurang lebih 3 tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan KFC ini mengalami kerugian yang cukup besar sehingga KFC menutup beberapa gerainya serta melakukan PHK karyawan yang dikatakan oleh karyawannya itu PHK setempat, dan PHK ini tuh cukup mendapatkan respon yang sangat sensitif gitu bagi karyawan-karyawan yang tengah di PHK, serta emosional karyawan yang di PHK ini pasti akan sangat-sangat tinggi ya, karena mereka menganggap pasti ini merupakan PHK sepihak gitu. Dan memang banyak sekali karyawan yang di PHK ini melakukan demo atau melakukan mediasi ke serikat gitu. Nah, KFC ini mengalami kerugian dikarenakan adanya pandemi COVID-19 gitu. Situasi ini tuh merupakan yang sangat-sangat krisis bagi KFC, karena pada tahun 2021 KFC ini terus mengalami penurunan penjualan gitu kan, karena memang kan kita pandemi ini membatasi adanya mobilitas dengan adanya PPKM gitu, SPBB dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan itu dilakukan di rumah gitu kan, serta kan nggak boleh makan di tempat gitu, dine in, dan harus kalaupun misalnya harus pengen beli itu kan pasti menggunakan GoFood ataupun drive thru gitu kan. Nah, karena pandemi inilah KFC mulai mengalami penurunan serta mengalami kerugian yang cukup besar gitu. Selama pandemi ini memang pendapatan KFC itu cukup drastis ya penurunannya di beberapa gerai, sehingga langkah yang diambil KFC akhirnya menutup beberapa gerai. Sebelum ada 47 gerai pada tahun 2021, setelah tahun 2021 itu. Serta selain pandemi juga kerugian KFC ini dikarenakan adanya aksi boykot mengenai konflik Timur Tengah, yaitu Israel dan Gaza. KFC ini diduga terlibat memberikan dukungan seperti itu, memberikan dukungan kepada Israel serta Gaza gitu. Itu kan merupakan konflik sosial ya. Memang di beberapa negara tidak ada yang tidak melakukan boykot ini, cuma kan banyak juga ya yang melakukan aksi boykot ini dan tersebar luas di berbagai sosial media. Aksi boykot, sampai banyak sekali tuh pamflet atau list perusahaan gitu yang harus diboykot. Terutama di Indonesia memang itu sangat-sangat ramai sekali, dan itu tuh mempengaruhi terhadap penjualan KFC, dan KFC mengalami penurunan yang cukup signifikan karena aksi boykot tersebut, selain karena pandemi COVID-19 juga. Nah, KFC ini tuh turun sekitar 5% ya penjualannya di Amerika Serikat sendiri, serta penjualan internasional tidak adanya ketidakpastian akibat aksi boykot ini. Memang tidak cukup terasa gitu, tapi konflik Timur Tengah ini tidak hanya dirasakan satu negara gitu, tetapi juga mempengaruhi kinerja KFC secara keseluruhan, secara grand semuanya gitu, di berbagai negara terasa gitu kan. Nah, apa saja langkah strategis yang diambil KFC selain menutup 47 gerai serta melakukan PHK
sebanyak 2.274 karyawan dari yang sekitar 802 gerai, tersisa 715 gerai saja gitu kan. Lalu bagaimana langkah KFC serta gimana beban operasional KFC? Nah, langkah strategis yang diambil memang untuk menutup gerai itu tuh untuk meringankan beban ya, tentunya untuk meringankan beban operasional, karena kan tidak semua gerai itu pendapatannya besar atau pendapatannya sama, sehingga KFC pasti akan melakukan penutupan. Nah, karena dilakukannya penutupan gerai ini, KFC pasti terpaksa akan melakukan PHK kepada karyawan-karyawan yang mana cabangnya itu ditutup gitu kan. Jadi langkahnya itu selanjutnya tuh KFC juga melakukan optimasi mengenai penggunaan tenaga kerja di setiap gerai gitu kan. Selain itu kan pengurangan karyawan kan, adanya pengurangan karyawan, terus penutupan gerai, jadi KFC pasti akan melakukan optimasi penggunaan tenaga kerja. Nah, manajemen ini mengurangi jumlah pegawai dari masing-masing gerai dari 30 orang menjadi 24 orang. Nah, pasti dari 30 orang terus jadi 24, beban kerjanya ini akan bertambah gitu kan. Nggak mungkin dong beban kerjanya akan sama, pasti akan bertambah karena berkurang 6 orang gitu kan. Pekerjaan 6 orang ini akan dibebankan, dibagi rata kepada 24 orang gitu. Nah, KFC juga melakukan mutasi karyawannya dari gerai A ke gerai B gitu. Harus dirotasi gitu. Dengan cara ini KFC tuh berusaha meningkatkan produktivitas karyawan melalui pelatihan multitasking. Jadi manajemen KFC ini berharap bahwa karyawan KFC ini memiliki keahlian multitasking gitu, bisa di mana aja, sehingga setiap karyawan ini bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus. Karena kan tadi ada pengurangan karyawan, jadi yang 6 orang dibagi ke 24 orang itu, terpaksa lah karyawannya harus bisa ini bisa itu gitu kan. Nah, dengan adanya pengurangan ini diharapkan beban gaji yang dikeluarkan KFC ini tuh berkurang gitu kan. Karena beban gaji itu pasti sangat-sangat banyak kalau nggak ada mutasi. Tapi kan kita sebagai karyawan merasa sakit hati ya, karena itu termasuk mutasi sepihak gitu, PHK sepihak gitu kan. Tapi manajemen berkata lain gitu, dengan dilakukannya PHK bisa meningkatkan operasional secara keseluruhan gitu kan, serta mengurangi beban di manajemen sendiri gitu. Terus strategi selanjutnya, KFC juga berinvestasi dalam teknologi serta sistem manajemen. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan gitu. Penerapan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang terintegrasi memungkinkan KFC untuk mengoptimasikan banyak proses administratif. Seperti kayak survei kepuasan pelanggan gitu, pengumpulan data pelanggan karena isinya tuh, terus pengiriman email pemasaran, diskon, terus menu baru. Nah, itu biasanya tuh dikirim lewat email tuh banyak sekali gitu, atau promo-promo yang ada biasanya ada tuh. Nah, hal ini tuh tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia, sehingga staf dapat lebih fokus pada tugas yang lebih bernilai tambah. Nah, penggunaan teknologi ini tuh membantu KFC gitu dalam memahami preferensi pelanggan serta merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Nah, dengan adanya teknologi CRM ini, KFC tuh berharap gitu loh bahwa dia akan mendapatkan database pelanggan lebih cepat dan kebutuhan pelanggan yang lebih cepat gitu, serta
meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh human error gitu kan. Dengan teknologi ini tuh KFC dapat mengirimkan pesan otomatis atau broadcasting melalui email-email yang sudah dikumpulkan mengenai promo dan lain-lain gitu. Promo, menu baru dan lain-lain. Nah, KFC juga terus melakukan inovasi menu gitu. Yang terakhir tuh untuk memulihkan laba KFC atau profit KFC. KFC ini terus berinovasi. KFC ini memang perusahaan yang sangat-sangat dengan penuh inovatif gitu dengan menu-menu barunya untuk menarik pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan lama dengan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan selera lokal serta tren pasar seperti ayam goreng tanpa tulang dan menu sehat. Nah, KFC ini sekarang memang ada ayam fillet. Dulu kan memang nggak ada ya ayam fillet. KFC cuma ada ayam goreng biasa gitu, hot spicy chicken dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang tuh ada seperti chicken katsu. Nah, KFC tuh sekarang ada chicken katsu serta menu-menu sehat lainnya seperti salad sayur, menu diet. Nah, itu sekarang KFC ada gitu. Nah, KFC ini selalu berupaya memperluas pangsa pasarnya. Selain itu, KFC juga meningkatkan layanan pesan antar dengan bekerja sama dengan berbagai platform pengantaran makanan, sehingga dapat menjangkau menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, dengan langkah-langkah efisiensi ini diharapkan KFC itu dapat kembali ke jalur pertumbuhan yang positif di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi KFC, yaitu tantangan boykot itu ya. Karena boykot ini memang lumayan berkepanjangan gitu bagi KFC. Sampai-sampai KFC itu melakukan melakukan penyebaran bahwa KFC ini pengumuman bahwa KFC ini tidak terlibat dalam pendukung konflik Timur Tengah gitu. Karena memang boykot ini lumayan berdampak gitu bagi kinerja bagi profit yang didapatkan KFC secara keseluruhan, walaupun di beberapa negara tidak melakukan boykot begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.